Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekhna wa Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa dapat kembali mengkaji kitab Tafsir Munir, yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-272. Dan seperti biasa kita akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Jadi nggak banyak ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ataupun juga rahmat yang semoga nanti akan dilimpahkan kepada kita, meskipun yang kita kaji ini nggak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan langsung kepada redaksi kitab Tafsir Munirnya. Kalau kita menggunakan edisi lokal, kita telah sampai di halaman yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid daraini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum, ay laisa 'alaika hudan man khalafaka hatta tamna'ahum as-sadaqata li ajli ay yadkhulu fil islami. Laisa 'alaika hudahum, bukanlah 'alaika kewajiban atasmu, hudahum petunjuknya mereka atau hidayahnya mereka. Ay laisa 'alaika hudan man khalafaka, artinya bukanlah kewajiban atasmu hudan petunjuk man khalafaka orang yang menentang kamu, hatta tamna'ahum as-sadaqata sehingga kamu mencegah mereka dari mendapatkan sedekah, li ajli ayyadkhulu fil islami, dengan tujuan ayyadkhulu fil islami bahwasanya mereka diharapkan untuk bisa masuk ke dalam Islam. Fatasaddaq alaihim liwajhillah, maka bersedekahlah kamu kepada mereka liwajhillahi, karena memang mengharapkan keridhaan Allah. Wala tuqif dzalika ala islamihim, dan jangan kamu menggantungkan sedekah ala islamihim di atas keislamannya mereka. Jadi nanti ayat ini akan menjelaskan kepada kita betapa Islam itu adalah agama yang benar-benar agama yang manusiawi, sehingga ketika kita bersedekah saja ini tidak perlu lagi melihat latar belakang agamanya. Jadi kita kalau seandainya bersedekah, ya bersedekah saja. Minimal kalau seandainya dia adalah orang yang berbeda agama dengan kita, jangan pandang agamanya tapi pandang dari sisi kemanusiaannya. Oleh karena itu, di sini dalam ayat ini Allah itu tidak berkenan kalau Anda misalkan ingin bersedekah kepada seseorang, kemudian Anda melihat-lihat
latar belakang agamanya, kalau agamanya tidak sesuai dengan agama Anda, kemudian Anda mencegah sedekahnya mereka itu, maka hal yang seperti itu ternyata tidak disenangi oleh Allah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin bersedekah, sedekah saja tanpa perlu melihat latar belakang agamanya. Bahkan di sini saja sangat jelas ya redaksinya bahwasanya laisa 'alaika hudahum, hidayah mereka itu bukanlah menjadi tanggung jawab kamu. Kamu di sini mukhatabnya ya bisa bermakna kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu sendiri wahai Nabi bukanlah orang yang berkewajiban untuk menjadikan orang-orang yang menentang kamu, yang tidak masuk ke dalam agama kamu, untuk menjadikan mereka semua itu menjadi orang yang bisa menerima hidayah yang telah kamu usahakan kepada mereka. Sehingga kalau ada orang yang meminta kepada kamu sedekah, ya beri saja, jangan sampai kamu tolak permintaannya mereka disebabkan mereka berbeda agama dengan kamu. Karena di sini dilanjutkannya, walakinnallaha yahdi may yasha, dan tetapinya Allah yahdi may yasha, dialah yang memberikan hidayah may yasha'u kepada orang yang dia kehendaki, hidayatahu untuk mendapatkan hidayahnya Allah, ila dukhuli fil islami, untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Allah sendiri yang nanti akan memberikan hidayah pada orang yang memang Allah kehendaki. Jadi urusan masalah hidayah itu ya kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan saja jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Adapun dia terima ataupun tidak, itu bukanlah tanggung jawab kita, melainkan Allah sendiri nanti yang akan membenamkan hidayahnya Allah sendiri kepada hati setiap orang yang Allah kehendaki. Kemudian ayat ini ternyata memiliki latar belakang. Maka di sini kita lanjutkan. Ruwiya, diriwayatkan, anna Kutailata. Ini tadi saya membaca di dalam redaksi yang tercatat di dalam kitab saya ini. Ini Natilah atau Nutailah dengan menggunakan huruf nun. Setelah saya cross check, ternyata ini yang tepat itu adalah Kutailah. Jadi Kutailah ini adalah ibu daripada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah kakak daripada Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya, diriwayatkan, anna Kutailata, sesungguhnya Kutailah, Umma Asma'i binti Abi Bakrin, ibu dari Asma binti Abi Bakar. Jadi Kutailah ini adalah ibu dari Asma binti Abi Bakar. Wajaddataha, dan juga neneknya Asma binti Abu Bakar. Jadi ibu dan neneknya ini wahuma musyrikatani, keduanya itu adalah orang yang musyrik. Ja'ata, mereka keduanya itu datang, Asma kepada Asma, tas'alaniha syai'an, sambil kedatangannya itu meminta. Jadi kedatangannya itu sambil meminta kepada Asma syai'an, sesuatu. Jadi meminta sedekahlah kepada Asma. Jadi ibunya Asma dan juga neneknya itu datang kepada Asma, anaknya, sambil dia meminta sesuatu. Katakanlah sedekahlah ya. Kemudian faqalat, Asma itu kemudian menjawab, la u'tikuma hatta astamiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak dapat memberi kalian berdua, atau aku tidak akan memberikan kalian berdua, atau aku tidak akan memberi apa yang kalian minta, hatta astamiro, sehingga aku meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innakuma lastuma ala dini, karena sesungguhnya kalian berdua di sini yang maksudnya adalah ibunya Asma dan juga neneknya, lastuma ala dini, kalian bukanlah orang-orang yang seagama denganku. Kemudian fasa'alathu anis sadaqati alal kufari. Kemudian Asma ini bertanya kepada Nabi tentang sedekah kepada orang-orang kafir.
Jadi ketika Ummu Asma dan juga neneknya Asma itu tadi datang kepada Asma untuk meminta sedekah, Asma binti Abu Bakar ini nggak mau langsung memberikan sedekah itu. Dia akan bertanya terlebih dahulu kepada Rasul terkait tentang bagaimana hukumnya sedekah terhadap orang kafir. Karena memang di sini ibunya Asma dan juga neneknya Asma belumlah masuk Islam. Jadi Asma merasa keberatan untuk memberikan sedekah kepada orang yang memang belum seagama dengan dia. Jadi ini adalah tindakan yang hati-hati dari seorang Asma binti Abu Bakar. Dia nggak mau ceroboh, gegabah terkait persoalan yang belum dia ketahui sehingga dia bertanya kepada Rasul. Kemudian ketika dia bertanya kepada Rasul tentang sedekah atas orang-orang yang kufar atau non-muslim, faqalat, kemudian Asma berkata, hal yajuzu lana ya Rasulullahi an natasaddaqu ala zawi qarabatina min ghairi ahli dinina. Hal yajuzu lana, apakah boleh untuk kita wahai Rasulullah, an natasaddaqa, untuk kita bersedekah, untuk kami bersedekah, ala zawi qarabatina, kepada kerabat-kerabat dekat kami, min ghairi ahli dinina, yang mereka bukanlah termasuk golongan dari agama kami. Artinya dia bukan seagama dengan kita. Jadi bagaimana tuh ya Rasul, apakah kita boleh bersedekah kepada kerabat kami yang belum seagama dengan kami? Fa'anzalallahu hadhil ayata, maka akhirnya Allah pun menurunkan ayat ini. Fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan kepadanya Asma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an natasaddaqo atau an tatasaddaqo alaihima, agar Asma itu bersedekah alaihima kepada Kutailah, ibunya Asma, dan juga jaddatiha, itu neneknya. Jadi setelah turun ayat ini, akhirnya Allah memerintahkan kepada Asma, kamu kalau ingin bersedekah, sedekah saja. Hal ini tuh berdasarkan daripada tuntunan Allah. Jadi bersedekah kepada non-muslim itu diperbolehkan. Atau kita memberikan hadiah kepada non-muslim itu diperbolehkan. Apalagi jika memang non-muslimnya itu merupakan bagian daripada kerabat kita. Gitu. Jadi nggak masalah kita bersedekah kepada kelompok non-muslim, itu nggak masalah. Sama sekali tidak masalah ya. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun yang kalian infakkan, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, daripada satu kebaikan, fali anfusikum, maka itu untuk diri kalian. Tafsirannya, wa kullu nafaqatin tunfikunaha min nafaqatil khairi walau ala kafirin fa innama huwa yahsulu li anfusikum sawabuhu fala yadurrukum kufruhum. Artinya, wa kullu nafaqatin, setiap nafkah atau setiap nafkah atau sedekah, tunfikunaha, yang telah kalian menginfakkannya, min nafaqatil khairi, yakni daripada nafkah-nafkah yang baik, walau ala kafirin, sekalipun nafkah itu ditujukan kepada orang kafir atau kepada orang non-muslim, fa innama huwa yahsulu li anfusikum, maka hanyalah sedekah tersebut atau nafkah tersebut, yahsulu li anfusikum, dia akan kembali kepada kalian, sawabuhu, ganjarannya. Jadi sedekah yang telah kalian lakukan kepada seseorang yang non-muslim, yang tidak seagama dengan kalian, daripada sedekah harta yang baik-baik, yang masih layak untuk bisa diberikan kepada orang lain, kemudian disedekahkan kepada dia, orang non-muslim, maka nanti itu pun juga tetap masih kita bisa mendapatkan ganjarannya. Jadi ternyata ada pahalanya. Sedekah kepada non-muslim itu masih memiliki kadar pahala yang bisa kita dapatkan nanti. Jadi masih ada pahalanya ya, memberikan sedekah kepada non-muslim. Fala yadurrukum kufruhum, maka tidaklah memadaratkan kepada kalian kufruhum, kekufurannya mereka.
Sehingga masalah agama yang berbeda dengan kita itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Kalau kita bersedekah ya kepada orang non muslim, sedekah apapun itu selama dia dilakukan dengan cara yang baik dan harta yang disedekahkan itu juga baik, kemudian kita tujukan kepada orang non muslim, maka itu semua masih tetap ada pahalanya. Jadi kita masih bisa mendapatkan pahala dari sedekah yang kita berikan kepada non muslim. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi, dan tidaklah kalian berinfak kecuali ibtigha'a wajhillahi, untuk mencari keridhaan Allah. Artinya walastum fi sadaqatikum, dan bukanlah kalian di dalam sedekahnya kalian ala aqaribikum, atas kerabat-kerabat kalian, minal musyrikina, yang berasal dari kalangan orang-orang musyrik, taksuduna, yang kalian maksudkan, illa wajhallahi, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah, faqad, maka sungguh alimallahu hadza, Allah mengetahui hal ini, min kulubikum, dari hati kalian. Fa'anfiku alaihim, maka berinfaklah kalian kepada mereka, kerabat yang non muslim itu tadi, idza kuntum tabtaghuna bidzalika wajhallahi, jika adanya kalian itu mencari bidzalika, dengan sedekah tersebut, wajhallahi, akan keridhaan Allah, fi silati rahimin, misalkan dalam ini ya, menyambung hubungan rahim, kekerabatan atau silaturahim. Kalau bahasa yang sudah diindonesiakan itu ya silaturahmi. Wasaddi khallati murtarin, dan untuk menutup kebutuhan orang-orang yang sedang terdesak. Walaisa alaikum ihtida'uhum, dan bukanlah kewajiban atas kalian ihtida'uhum, hidayahnya mereka, hatta yamna'akum, sehingga kalian menolak, zalika minal infaqi alaihim, hatta yamna'akum dzalika minal infaqi alaihim, sehingga kalian menolak hal yang demikian itu daripada berinfak kepada orang-orang non muslim itu tadi, atau kerabat yang berasal dari kalangan non muslim itu tadi. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, tafsirannya, kalian kalau ingin bersedekah ya bersedekah saja kepada orang-orang atau kepada kerabat-kerabat yang dekat dengan kalian, sekalipun dia berasal dari kalangan orang-orang musyrikin, yang memang kalau kalian bersedekahnya itu tulus untuk mencari keridhaan Allah, silahkan saja bersedekah kepada mereka, itu silahkan saja. Apalagi jika memang bersedekahnya itu selain kita memang mencari keridhaan kepada Allah dengan tujuan, ada tujuan yang lain, misalkan untuk menyambung tali silaturahmi, supaya jangan terputus sekalipun memang kerabat kita itu non muslim. Apalagi kalau memang non muslimnya itu adalah non muslim yang baik, yang tidak tidak membuat rusuh kepada kita, kepada orang-orang muslim. Silahkan bersaudara secara secara hubungan kemanusiaan kepada mereka-mereka yang non muslim itu tadi. Atau apalagi misalkan tujuannya kita bersedekah kepada non muslim itu tadi demi tujuan untuk menutupi kesulitan mereka, karena biar bagaimanapun mereka juga manusia. Jadi kita tidak boleh memandang orang yang tidak seagama dengan kita dengan pandangan yang merendahkan, karena biar bagaimanapun manusia itu tetap terhormat ya, sekalipun dia non muslim dia tetap terhormat ya, wajib untuk dihormati, hak-haknya, hak asasinya pun juga wajib untuk dihormati, sehingga tidak boleh dia direndahkan ataupun juga didiskriminasi. Jadi dalam hal ini ya tidak diperkenankan seperti itu. Apalagi di sini walaisa alaikum ihtida'uhum, kalian itu enggak memiliki, kata Allah itu ya dalam makna di sini tafsirannya, tidak memiliki tanggung jawab untuk menjadikan mereka itu semua mendapatkan hidayah. Jadi kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah Islam, risalah agama, risalah Allah. Kemudian untuk bisa
mereka menerima atau tidak dari apa yang telah kita sampaikan, itu bukan lagi tanggung jawab kita, tapi itu adalah urusannya Allah pribadi. Jadi apakah Allah mau membenamkan hidayah atau cahayanya kepada hati orang tersebut ataukah tidak, itu tergantung Allah. Karena Allah itu hanya mau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bukan kepada kita yang inginkan, bukan kepada orang yang kita inginkan. Jadi silahkan untuk bersedekah kepada mereka, jangan lagi melihat-lihat latar belakang agamanya. Kalau agamanya berbeda kemudian kita tidak mau lagi atau enggan memberikan sedekah kepada mereka, maka itu bukan bagian daripada akhlak Islam. Kemudian dilanjutkan, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan min khairin dari satu kebaikan, ai min malin alal fuqara'i, artinya dari sebagian harta kalian infakkan alal fuqara'i kepada orang-orang fakir, yuwaffa ilaikum, maka ditunaikan kepada kalian, ay yuwaffa ilaikum sawabu dzalika fil akhirati, artinya akan ditunaikan kepada kalian ganjaran sedekah tersebut di akhirat. Jadi tetap ada ganjarannya ya. Bersedekah kepada non-muslim itu tetap ada ganjarannya, ada pahalanya. Wa antum la tuzlamuna, dan kalian la tuzlamuna tidak akan dizalimi. Ailatun qasuna artinya tidak akan dikurangi min sawabi a'malikum syai'an, daripada ganjaran atas amal-amal kalian syai'an, sedikit pun. Artinya pahala sedekah yang kita berikan kepada orang non-muslim itu tadi tidak akan berkurang kepada kita. Artinya sedekah yang kita lakukan kepada orang non-muslim itu pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Artinya sama saja ketika kita bersedekah kepada orang muslim ataupun non-muslim, ternyata nilainya itu sama. Nah, jadi di sini Al-Qur'an kalau dalam istilah yang sekarang itu memberikan pengajaran kepada kita betapa Islam itu adalah ajaran yang moderat. Kalau kita ini di Indonesia ya beberapa waktu lalu itu sedang booming sekali istilah moderasi beragama. Ya salah satu ayat tentang moderasi beragama itu ya saya kira adalah ayat ini yang memberikan pengajaran betapa Islam itu adalah ajaran yang sangat moderat, nggak terlalu ekstrim dan juga nggak kaku dia. Jadi dalam hal ini saja kita masih diperkenankan untuk berinteraksi, bahkan di sini sedekah ya, dalam bentuk sedekah kepada orang-orang non-muslim. Sehingga di sini ya Islam itu sungguh sangat indah ajarannya, sehingga kita tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan latar belakang seseorang kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada dia. Ya mungkin ini saja ya, sedikit ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.